Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa daman nafa bihi wa bikum fid dharain amin. Sampai kita ke maqalah yang ke-10. Wal maqalatul 'ashirah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Haqqun 'alal 'aqili an yakhtara sab'an. Dalam kitab Nasaihul Ibad ya, karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dalam makalah yang ke-10 dikatakan an Ibni Abbasin ya, beliau mengutip daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Abbas? Ya, sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil ya. Sebab kenapa? Sebab beliau khidmah. Sebab apa? Khidmah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau dulu para sahabat walaupun masih keluarga Nabi tapi apa? Siap menjadi pelayan Nabi, melayani Rasulullah SAW, tidak masuk ke kamar mandi melainkan baknya, embernya itu sudah terisi air. Siapa yang bersihin? Siapa yang nyiapin air? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas ya, makanya kalau murid, kalau tilmid, kalau santri pengen cepat apa? Dapat futuh, cepat apa? Dapat pemahaman tentang pelajaran, khidmat ya. Ada apa? Ada melayani guru dah ya, nyapu, niatin ya, bersihin rumah guru misalnya ya. Tapi apa? Jangan juga guru mentang-mentang begitu dimanfaatin, tidak, sesekali aja ya, kalau disuruh siap ya. Kenapa? Di situ keberkahan. Sebagaimana Rasul apa? Mendoakan Ibnu Abbas ya, karena apa? Melayani beliau. Padahal dari apa? Dari sisi cuman kamar mandi doang dibersihin, diisiin air baknya. Ini jangan anggap sepele ya. Continue istiqomah Ibnu Abbas sampai mendapatkan doa dari Rasul, Allahumma ya Allah faqihhu fiddin. Berikan apa? Ibnu Abbas ini apa? Pemahaman tentang agama. Makanya Ibnu Abbas salah satu apa? Orang yang paham tentang agama ya. Kemudian apa? Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas apa? Ta'wil, tafsir, pemahaman dalam Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas tafsirnya apa? Tafsiran beliau apa? Termasuk yang diakui oleh apa? Para ahli tafsir. Ya. Tuh, keberkahan apa? Doa Rasul. Makanya apa? Ayo bagi santri, murid siap menjadi apa? Pelayan buat guru gitu. Kenapa? Contoh para sahabat ketika apa? Melayani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di situ lo dapat keberkahannya ya? Kenapa di sini radhiyallahu anhuma? Ya, kenapa? Karena anak dan bapak sama-sama sahabat. Nama aslinya kan Abdullah. Ya, Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah anaknya, bapaknya dua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya radhiyallahu anhuma, bukan anhu lagi. Sama kayak apa? Anaknya Umar ya, bin Khattab kan namanya Abdullah juga. Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bukan anhu lagi. Ya, kenapa? Karena bapak sama anak apa? Sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Haqqun 'alal 'akili an yakhtara sab'an. Hakikatnya bagi seorang yang berakal, an yakhtara sab'an, dia lebih memilih apa? 7 ya, ala sab'in, dari 7 yang lainnya ya. Bagusnya, seyogianya, hakikatnya apa? Kalau kita pengen apa? Dia anggap orang yang berakal, maka apa? Kita harus memilih 7 dari yang 7 yang lain
Jadi ada berapa itu? 7 dari 7 yang lainnya. Ya, ada 14. Ya, jadi ibaratnya 7 yang positif, 7 lagi apa? Yang negatif. Ya. Yang pertama, ya. Yang pertama hakikatnya orang yang berakal kudu milih apa ya? Al-faqra 'alal ghina. Al-faqra 'alal al-faqr apa? Kemiskinan. Sedikit harta. 'Alal ghina daripada banyak harta. Ya. Lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau kaya paling bisa. Ya. Apalagi kita apa ya? Lagi maulid nih, ya memperingati maulid. Ya, kita nggak jauh apa ya? Contoh Rasulullah SAW. Rasul kalau mau kaya gampang. Ya. Tinggal apa? Sahabat ngumpulin apa? Harta. Siap. Sahabat. Ya. Bahkan apa? Ketika Rasulullah dakwah, ketika apa? Dakwah lagi apa? Semangatnya dapat rongrongan, dapat apa? Ujian, dapat cobaan. Di antaranya apa? Disuruh apa? Tinggalkan dakwah, mengajak orang apa? Ke jalan Allah Subhanahu, mengenal agama Islam. Kalau perlu apa? Kalau engkau ya Muhammad butuh wanita yang cantik, kami akan pilihin dari Jazirah Arab ini apa ya? Wanita yang paling cantik lah. Kalau pengen apa? Kedudukan, maka kami angkat engkau ya Muhammad memimpin kabilah Arab semuanya. Kalau engkau Muhammad pengen apa? Pengen kaya, maka semua apa? Kami akan suruh kumpulkan harta se-Arab ini apa? Buat engkau ya Muhammad. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Lau wudi'ati syams ala yamini wal qamaru ala yasari wallahi la atruka hadhil millata abada. Kalau seandainya apa? Jangankan harta, jangankan wanita yang paling cantik, jangankan apa? Kedudukan yang paling tinggi, seandainya pun matahari tunduk di tangan kanan aku katanya dan bulan di tangan kiriku, untuk apa? Saya meninggalkan ajaran agama Islam, millah hadhil millah, wallah la atruka abada, demi Allah enggak bakal saya tinggalkan. Alhamdulillah. Bayangin kalau Nabi Muhammad mau kaya, tapi kadang kita umatnya apa? Belum sampai situ. Maka apa? Kita malah minta apa? Allahumma apa? Minal faqri ilal ghina. Malah kita minta apa? Ya Allah pindahin saya dari kalau fakir ke kaya. Kita minta doanya begitu. Padahal kalau hakikatnya orang yang berakal apa? Lebih milih fakir ikutin Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal dunia nggak ada apa-apa ya, kecuali apa? Baju perang doang. Bahkan Rasul punya apa? Pernah ada punya 2 dirham. Rasul apa? Punya duit apa? 2 dir. Kalau 1 dirham kurang lebih misalnya 1 juta lah. Berarti 2 dirham apa? Kurang lebih 2 juta. Cuman punya uang 2 juta, udah gitu apa? Buru-buru beli apa? Pengen keluarin itu apa? Nggak mau lama-lama. Sampai-sampai ketika beliau jadi imam, assalamualaikum, buru-buru langsung pulang ke rumah. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, tumben-tumbenan biasanya apa? Habis sholat wirid dulu. Tumben-tumben apa? Rasul tergesa-gesa apa? Pulang ke rumah. Apa kata Rasul SAW? Saya baru ingat di bawah sejadah saya apa? Ada uang 2 dirham. Saya nggak mau lama-lama tuh uang 2 dirham apa? Berada dia apa? Di rumah saya. Subhanallah, lihat, kasih, sedekahin. Nah kalau kita 2 juta pengen nambah lagi 3 juta, masya Allah ya. Kalau kita manusia biasa, lihat Rasulullah. Makanya wajar lebih milih apa? Orang yang berakal lebih milih fakir ikutin Rasul ketimbang kaya yang hisabnya lebih banyak. Makanya kata Rasul, al faqru syainun indan nas. Ini kata Rasul. Kadang apa ya? Kefakiran lebih dibenci oleh manusia. Seakan-akan apa ya? Barang yang apa? Yang menjijikkan. Tapi ingat, wa zainun indallah,
itulah hiasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, fakiran. Tapi kalau fakir yang mana dulu, yang lebih baik daripada kaya kan begitu. Jangan fakir yang membawa kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran, kita nggak minta seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah fakir apa? Yang katanya Nabi dalam hadis lain, ya ma'syarul fuqara, wahai apa? Orang-orang fakir. Makanya Rasul punya sahabat khusus orang-orang fakir. Rasul punya sahabat khusus orang-orang apa? Istilahnya ya, orang nggak punya ada compang-camping, namanya ahlus suffah. Tidurnya aja di masjid. Tidurnya di masjid. Salah satunya Abu Hurairah. Ternyata apa? Tidak bisa dipandang sebelah mata. Abu Hurairah salah satu sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi SAW. Paling banyak. Kenapa? Emang tinggalnya di masjid. Abu Hurairah bolak-balik mondar-mandir ke rumah Rasul. Kata-kata Rasul, wahai orang-orang fakir, a'tullaha ar-ridha min qulubikum tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala. Fakir yang mana dulu? Yang kalau kita lebih pilih daripada kaya. Kalau fakir tapi Allah ridho sama kita. Fakir tapi Allah ridho sama kita. Lebih hebat lagi udah kaya Allah ridho sama kita begitu. Jangan maksudnya fakir itu jangan sampai membawa kekufuran. Tetap walaupun fakir jangan lupa ibadah kepada Allah sehingga Allah ridho sama dia, sabar dengan kefakirannya tuh baru. Yang kedua, wazulla 'alal izzi, hina daripada mulia. Kalau kita milihnya Allahumma qulna minadzulli ilal izzi, kita minta gitu kan. Tapi ini kebalikan hakikatnya. Maksudnya bukan berarti bertentangan, maksudnya dulu nih, pahamin dulu. Kok di sini malah hina lebih dipilih ketimbang mulia. Kenapa? Kata Rasul, al mu'minul ladzi yukhalitun nasa, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, wa yasbir ala adahum, dan dia sabar terhadap hinaan mereka. Afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas, lebih mulia itu orang lebih utama ketimbang seorang mukmin yang la yukhalitun nasa, tidak bergaul dengan manusia, wala yasburu ala adham, dan enggak sabar terhadap hinaan mereka. Maksudnya Maksudnya kalau kita jadi orang jangan baper. Jangan baper. Kadang namanya manusia itu macam-macam. Ridhon nas ghayatun la tudrak, kata ulama. Ridhonya manusia kita mau dapat, semua manusia senang sama kita, itu tujuan yang gak bakal tercapai, sia-sia, gak mungkin. Udah sunnatullah sekelas Nabi aja ada yang benci beliau, apalagi kita manusia biasa. Makanya sabar. Kadang dihina, sabar, maksudnya begitu. Itu lebih mulia ketimbang mulia tapi kita terlena. Gitu dihormatin sama orang, ustadz dicium tangan, orang kaya dihormatin misalnya, buat dia lupa. Nah ini maksudnya, mendingan mendingan hina ketimbang mulia, masih begitu. Yang ketiga, wattawadu alal kibri, orang yang berakal lebih milih tawadu, rendah rendah hati, daripada rawahu, diriwayatkan oleh baginda Rasul, qala man tawadha'a takhasyu'an lillah rafa'ullah. Kita sering dengar biasanya man tawadha'a rafa'ullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadu, maka Allah angkat, sehingga sebaliknya orang yang sombong Allah akan hinakan, Allah jatuhin derajatnya. Wa man tatawala ta'azuman wada'allah. Kalau di sini beda redaksinya. Kalau di sini man tawadha'a takhasyu'an lillah rafa'ahullah. Jangan orang tawadu tapi tujuannya supaya gue dianggap paling tawadu, ya itu sama aja. Tapi tawadunya yang benar harus betul-betul. Kita tawadu betul-betul khusyuk karena
Allah, tunduk patuh kepada Allah, itu baru yang diangkat nama Allah. Bukan tawadu supaya apa? Dianggap tawadu, salah. Dan orang yang sombong di sini bahasanya man tatawala ta'azuman wadahullah, orang yang berangan-angan, pengen apa? Diagungkan nama orang supaya apa? Manusia lain apa? Hormatin dia. Nah ini sombong. Nauzubillah, maka wadahullah, Allah akan hinakan. Nauzubillah. Dalam hadis ini dikatakan ma min rajulin yata'azamu fi nafsihi wa yakhtal fi masyiatihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Cara jalannya aja apa? Orang yang sombong ketahuan kan begitu. Udah apa? Kayak apa? Jalanan punya dia kan begitu. Langit naiknya ke langit. Santri, perhatikan kalau lagi ngaji. Orang yang sombong jalannya aja udah ketahuan, petantang petenteng. Udah kayak jalanan punya dia. Udah kayak apa? Jalan nggak nginjek tanah begitu. Nauzubillah min dzalik. Makanya bahaya tuh. Illa laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Nanti itu orang yang sombong, yang jalannya apa? Belagu. Seakan-akan apa? Dunia milik dia, nanti berjumpa dengan Allah, Allah murka terhadap dirinya. Naudzubillah min. Itu berapa itu? 3 Yang keempat, wal ju'a 'ala syaba. Orang yang berakal lebih milih apa? Lebih milih lapar ketimbang apa? Ketimbang lawannya lapar aman. Kenyang todo. Dengerin itu. Nah, orang yang berakal apa? Lebih milih apa? Banyak lapar ketimbang apa? Kenyang. Baginda Rasul kalau mau kenyang terus gampang. Dijamu terus sama apa? Sahabatnya. Tapi Rasul apa? Lebih milih banyak lapar ketimbang kenyang. Di antaranya puasa. Bahkan apa? Rasul nggak puasa aja apa? Nggak makan. Ngadu ya Rasul, nih apa? Si fulan kita nih apa? Udah berapa hari nggak makan. Pas lagi sholat bunyi ternyata apa? Batu. Perut Nabi apa? Lagi bawa batu. Batunya kedengeran ketika lagi sholat. Kenapa? Lapar, bukti tanda lapar. Seakan-akan apa? Kalau dengan batu dia apa? Merasa terisi itu. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kata Nabi, iza aqalla ar-rajulu at-tu'ma mala Allahu jawfahu nuran. Barang siapa apa? Seseorang yang sering apa? Makannya sedikit. Yang sedikit apa? Makan, maka Allah isi jawfahu, perutnya apa? Cahaya. Alhamdulillah. Orang yang sering lapar, sering nahan lapar alias puasa, Allah apa? Isi perutnya dengan cahaya. Kata Nabi, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man. Orang yang paling dicintai daripada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling sedikit makannya. Wa akhafukum banadan, yang paling enteng. Saat ada teman saya apa? Badannya kurus tapi makannya banyak. Nah, ini beda. Makannya banyak badannya kurus. Bukan begitu maksudnya, Tapi apa? Sering puasa, Makan jangan terlalu apa? Nafsu, apa aja dimakan. Kalau orang puasa tuh, apa aja. Ini beli ini itu, sate, bakso yang dimakan nggak habis. Yang dimakan paling cuma 1-2 doang. Inna minas sarafi anta kula mashtahaita, kata Nabi. Sesungguhnya di antara orang yang israf, yang boros, mubazir, berlebih-lebihan, anta kula, yaitu di antaranya dia makan kula mashtahait, apapun yang dipengenin. Pengen beli ini, beli. Mentang-mentang ada duit, beli. Akhirnya apa? Akhirnya mubazir, berlebihan. Jangan. Yang kelima,
wal gham ala sururi. Hendaknya orang berakal itu apa? Lebih memilih sedih ketimbang bahagia. Lihat ulama-ulama, matanya kelihatan habis nangis. Bukan nangis kena cabai, bukan. Bukan nangis apa? Diledekin, bukan. Bukan nangis habis disentil, cubit, bukan dimarahin, tapi nangis karena takut sama Allah tuh. Sedih apa? Sedih takut. Amalannya apa? Amalannya kurang. Lihat orang-orang soleh. Banyak ulama-ulama kita setiap malam dia enggak tidur, dia ngadu masalah sama Allah Subhanahu wa taala, dia nangis. Bahkan pernah ada seorang ulama ditarim ketika lagi dikunjungin, sejadahnya basah. Bukan basah karena bocor rumahnya, basah malam tadi habis munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, maksudnya sedih sini bukan sedih cengeng, bukan. Entar cengeng mulu jadi kenapa lebih dipilih katanya, jangan. Maksudnya sedih sini apa? Sedih karena takut atas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Takut amalannya enggak cukup tuh. Sedih. Tuh, sekelas ulama yang ahli ibadah sampai begitu nangis. Nah, kita ibadah enggak seberapa. Banyak apa? Banyak lalai. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Alaikum bil husni fa innahu miftahul qalbi. Hendaknya engkau apa? Sering sedih. Sedih dalam artian tadi itu nangis di depan apa? Hadapan Allah, bukan nangis depan manusia. Ratapin dosa-dosanya. Kenapa? Kalau orang sering sedih di hadapan Allah, maka dia ada kunci untuk hatinya. Ya Allah buka kunci hatinya. Alhamdulillah. Aji wa anfusakum wa idmuha. Di antara orang yang suka sedih tadi, sering lapar, sering haus. Kemudian yang keenam, waduna alal murtafi. Lebih memilih apa? Dun, rendah, tertutup daripada apa? Tersohor kelihatan. Makanya banyak wali-wali apa? Yang mengatakan bahwa wali itu apa? Ada yang masyhur, ada yang mastur. Berapa banyak wali-wali yang masyhur sebab doanya yang mastur. Berapa banyak ulama-ulama bisa masyhur dengan sebab adanya ulama-ulama yang mastur. Hati-hati nih. Kadang kita sukanya, demennya sama yang terkenal, kondang. Tapi apa yang tertutup, yang nggak mau naik, yang nggak mau tersohor, kita nggak hormat, jangan. Kenapa? Karena banyak juga apa ulama-ulama yang mastur tadi itu, yang tertutup. Makanya lebih lebih baik apa milih tertutup ketimbang apa terkenal. Man rafa'a nafsahu fid dunya qama Allah yaumal qiyamah. Orang yang nyari kedudukan, sohor di dunia, nanti dia pada hari kiamat enggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Tapi orang yang tawadu, nanti Allah ciptakan olehnya apa? Dalam dirinya malaikat. Orang yang suka tawadu apa? Allah jagain tuh, sama malaikat khususnya di hari kiamat. Yang terakhir, wal maut alal hayah. Lebih milih apa? Mati ketimbang maksudnya apa? Seakan-akan kalau ibadah seakan-akan apa? Seakan-akan apa? Dia nggak bakal hidup lagi. Berarti apa? Ibadahnya tuh benar-benar. Kalau punya harta seakan-akan apa? Harta itu apa? Dia pengen gunain aja supaya apa? Bermanfaat nanti kalau dia udah mati. Maksudnya begitu. Bukan berarti minta mati, bukan. Maksudnya apa? Ketika beribadah seakan-akan apa? Dia bakal mati. Jadi ibadahnya betul-betul apa? Full. Betul-betul maksimal. Punya harta nggak mau buat maksiat. Kenapa? Nauzubillah kalau mati dalam keadaan maksiat, kan begitu. Mudah-mudahan ini pesan daripada Ibnu Abbas bermanfaat buat kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih paham tentang
arti hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.